selalu. Saya langsung izin untuk share screen. Iya, oke. Di tempat Bapak Ibu, di masing-masing layarnya sudah terlihatkah share screen-nya? Sudah, Bu. Iya, baik. Sebelumnya, mudah-mudahan ini ya, file yang tadi sudah sempat saya share lewat PJ sudah diterima oleh masing-masing dari Bapak Ibu. Mungkin sekedar saya briefing dulu ya. Jadi hari ini itu kita ada dua ya sebenarnya yang mau dilaksanakan. Yang pertama itu desain primer, kemudian nanti yang kedua itu adalah untuk in silico PCR-nya ya. Sebenarnya ini dia tujuannya sama ya, hanya untuk memvalidasi ya. Meskipun sebenarnya kalau untuk validasi yang paling bagus itu langsung ya. Jadi dengan dilakukan optimasi, kemudian di running PCR-nya untuk mengkonfirmasi ya keberhasilan dari desain primer yang dilakukan. Nah, hanya mungkin untuk biasanya tahap awal sebelum kita melaksanakan ya untuk running dengan PCR-nya, biasanya kita analisis terlebih dahulu untuk secara in silico ya. Jadi untuk melihat kalau memang ada yang perlu disesuaikan, biasanya kita sesuaikan dulu. Karena sesudah dari tahapan in silico ya, baik untuk desainnya maupun untuk validasi, nah itu kan kita akan melakukan pemesanan primer ya. Jadi kalau misalkan primer yang dipesan itu ternyata ya ada bermasalah ya, mungkin tidak sesuai dengan kriteria primernya, nah itu maka nanti juga dari sisi biaya juga nanti pasti akan apa namanya bengkak juga di situ. Dan juga pasti dari sisi penggunaan reagen juga nanti tidak efektif ya. Sehingga biasanya kita lakukan analisis terlebih dahulu untuk primer yang digunakan itu kalau sudah oke baru dilakukan pemesanan. Kemudian bisa dilakukan optimasi dan di running ya untuk lebih dicek lagi ya untuk primernya. Nah, mungkin di sini tadi sudah sempat saya share dua file. Yang pertama itu file terkait dengan desain primer ya. Kali ini nanti kita akan melakukan desain primernya dengan primer blast. Meskipun sebenarnya untuk desain primer itu tidak hanya primer blast ya izin, sebenarnya juga bisa menggunakan primer tree ya. Tapi primer tree ini dia punya websitenya tersendiri. Cuman memang kalau yang lebih lengkapnya yaitu ada primer blast yang di NCBI. Nah, kenapa dia lebih lengkap? Karena memang dia sudah disatukan ya antara program yang primer tree, yang memang untuk desain primernya, sekaligus ada dengan Blast. Nah, mungkin seperti yang sebelumnya kita praktek terkait sequencing ya. Nah, itu biasanya kan kita kalau untuk identifikasi identitas misalkan, nah itu bisa kita gunakan Blast. Nah, jadi dengan adanya fitur ini, dengan pengerjaan untuk desain primer, diharapkan bisa ini ya, bisa didesain primernya itu langsung diidentifikasi kira-kira dia spesifik atau enggak. Nah, itu yang menjadi kelebihan ya untuk sisi primer blast. Nah, dibandingkan dengan primer tree. Nah, kalau primer tree dia tidak punya fitur ini. Dan juga kelebihannya baik sebenarnya baik primer blast maupun primer tree ini dua-duanya free ya. Jadi bisa digunakan bebas meskipun kalau Bapak Ibu lihat juga di Google ya, ada juga yang sifatnya apa namanya berbayar ya untuk softwarenya. Karena memang itu dia punya pihak ketiga ya, jadi sekaligus desain dan sekaligus juga dipesan biasanya. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Nah, ini kali ini kita pakainya primer glass ya, karena memang ini yang free ya, free. Jadi bisa digunakan bebas dan kita juga gampang aksesnya karena dia di NCBI. Jadi saya rasa kalau untuk praktek kita lebih banyak untuk yang in silico ya, banyak menggunakan NCBI. Jadi saya rasa untuk Bapak Ibu pasti lebih
familiar ya dibandingkan yang lain. Makanya saya gunakan untuk primer blast di praktikum desain kali ini. Nah, untuk desainnya sendiri nanti saya juga akan running ya. Nanti ada beberapa gen yang sudah saya tuliskan di sini, mohon izin. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin yang di sini kan ada 8 kelompok ya per kelas A maupun kelas B. Nanti tadi juga saya sudah sesuaikan, sudah informasikan ya kepada TJ untuk pembagian. Jadi silakan, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu masing-masing sudah disesuaikan dengan kelompoknya. Jadi kelompok 1 sampai 8 ini khusus untuk di kelas A ya sesuai dengan kelompoknya. Kemudian 9 sampai 16 ini untuk kelompok 1 sampai 8 di kelas B. Jadi silakan nanti bisa disesuaikan. Nah, nanti saya juga akan pandu ya satu persatu sehingga khusus untuk apa namanya pelaksanaan mungkin nanti saya akan ini ya saya nanti akan berikan contoh dulu ya untuk pengerjaan. Namun silakan nanti Bapak Ibu kalau akan dicoba terlebih dahulu secara mandiri, nanti akan saya follow up lagi. Jadi kurang lebih nanti prosesnya sama seperti saat kita praktikum untuk sequencing ya, nanti sama juga seperti itu. Nah ini untuk prosesnya juga, ini untuk pembagiannya dari gamenya. Namun mohon izin Bapak Ibu, nanti itu proses untuk desain ada dua ya. Satunya itu untuk desain secara umum ya, tapi ada satu juga yang desainnya secara spesifik. Nah, mungkin nanti yang Bapak Ibu saya akan kita praktekkan ya bersama, itu nanti yang secara umum ya, jadi yang sederhana. Tapi juga nanti saya akan tunjukkan kalau misalkan kita mau desain primer yang spesifik ya, kalau misalkan ada titik mutasi tertentu yang sudah diidentifikasi, terus kita ingin desain yang spesifik ya untuk itu akan seperti apa. Nah, itu nanti saya akan informasikan caranya, tapi mungkin saya cukup demonstrasikan saja ya, karena terus terang itu cukup panjang ya nanti untuk perhitungan, karena biasanya untuk prosesnya itu kita butuh hitung-hitungan. Nah, sehingga nanti juga kita akan menggunakan Excel ya. Nah, nanti saya tunjukkan untuk Excelnya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu juga boleh melakukan ya dengan praktek di tempatnya masing-masing ya menggunakan laptop. Nah, nanti juga bisa dicoba ya latihan. Nah, jadi untuk yang pertama ya, ini kita mulai dulu dari Gene Recordnya ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak masih ingat ya, masih ingat soal cara mencari gene band record. Nah, ini seingat saya ya pada saat kita di Biomol 1, ketika praktek tentang bioinformatika dasar ya sebenarnya saya sempat menginformasikan cara untuk mencari gene band record ataupun membaca dan lain sebagainya. Jadi saya harapannya tidak masih ada ya informasi yang menempel ya terkait dengan pencarian gene bank record. Karena memang sekuen yang kita pakai ya untuk proses desain primer itu ada di gene bank record ini. Nah, mungkin biar tidak lama-lama ya, ini saya langsung mulai saja ya untuk mempraktekkan ya caranya. Jadi yang pertama ya Bapak Ibu harapannya sudah silakan boleh kalau baru dibuka ya silakan. Jadi nanti silakan dibuka saja di sini website untuk NCBI ya. Nanti akan dibuka seperti ini. Kemudian yang pertama seperti yang saya tuliskan ya di file untuk Word-nya, kita cari terlebih dahulu gene band record dari gene yang kita akan desainkan primernya. Nah, sebagai contoh, ini saya pakai gen EGFR ya, ini seperti di kelompok 1, hanya mungkin nanti titik yang saya pakai ya untuk desain primernya akan sedikit berbeda. Nah, mohon izin Bapak Ibu, ini titiknya kebetulan belum saya informasikan ya, karena memang awalnya saya eh, ingin supaya dia secara umum saja ya, tapi nanti saya informasikan mungkin untuk titiknya karena ini untuk latihan ya, meskipun nanti untuk aplikasinya sebenarnya prosesnya sama. Kalau untuk apa namanya desain primer yang spesifik, nanti tinggal disesuaikan. Nanti akan saya informasikan
titik yang harus Bapak Ibu masing-masing ya per kelompok desainkan. Tapi sebenarnya sama ya, nanti untuk memudahkan semuanya nanti akan saya minta untuk dikerjakan di sini mungkin di sini saya tambahkan saja ya ini di Exxon 1 ya di sini. Nah, jadi nanti titik untuk titik mutasi ya ini titik mutasi yang saya ibaratnya cuman ini ya, cuman sebagai latihan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mencoba misalkan titik mutasi yang beneran mutasi di gennya, boleh juga Bapak Ibu browsing ya. Jadi biasanya pasti ada literatur yang menyertakan. Nah, namun kali ini karena kita hanya latihan ya, jadi saya menggunakan titik mutasi yang titik yang ibaratnya mudah ya untuk kita pakai buat latihan ya untuk desain primer. Nah, nanti saya perlihatkan titiknya pada saat nanti saya buka filenya ya. Tapi saya merencanakan untuk titiknya itu nanti di daerah Exxon 1. Nah, nanti untuk pembacaan Exxon 1 itu seperti apa, nanti saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, saya izin melanjutkan. Jadi Bapak Ibu masuk terlebih dahulu di website NCBI ya seperti ini. Nah, jadi silakan nanti masuk dulu di websitenya. Nah, nanti kalau sudah dibuka, kita carikan Jinbeng Record-nya. Jadi silakan kliknya di sini, karena kita carinya Jinbeng Record, maka kita klik di sini Jin. Nah, jadi ini kita ubah ya database-nya, karena untuk NCBI kan database-nya banyak ya. Tapi kan kita spesifik di gennya ya, Jinbeng Record, maka kita sesuaikan di sini jadi Jin. Nah, kemudian kita masukkan gen yang kita miliki. Misalkan kayak tadi saya contohnya gen EGFR ya. Nah, tapi Bapak Ibu kalau perhatikan, kalau di file yang saya sertakan, itu juga ada informasi spesies ya di sini. Nah, karena memang gen ini kan bukan hanya ada di satu, misalkan di manusia aja. Jadi ada beberapa gen yang juga ditemukannya di eh, spesies lain ya. Jadi selain manusia itu juga ada. Nah, jadi sehingga kalau memang ya misal kita mau deteksi mutasinya itu khusus di manusia, maka tentu ketika kita cari gene dan recordnya, kita juga harus menyesuaikan spesiesnya. Nah, spesiesnya di sini kita menuliskannya dengan nama ya menggunakan bahasa Latin. Nah, makanya di sini juga saya tuliskan di sini eh, kata kuncinya ya. Jadi bisa pakai di sini N, ini huruf kapital semua ya, karena ini bagian dari operatornya. Kalau tidak mau pakai spesifikasi spesiesnya juga boleh ya, tapi nanti pada saat hasil pencariannya kita harus cari yang ada keterangan di situ Homo sapiens. Nah, misalkan saya cuma pakai gennya aja ya seperti ini. Ini saya klik search atau enter juga silakan. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu scroll ke bagian bawah, nah ini ada EGFR-nya macam-macam nih. Ada dari punyanya tikus ya, ada dari punyanya lalat buah di sini juga ada ya. Tapi yang kita carikan adalah yang Homo sapiens, jadi punyanya manusia. Nah, silakan nanti gen yang punya Bapak Ibu masing-masing kelompok, nanti diklik saja di sini. Jadi kalau sudah diklik ya, nanti kita akan masuk ke informasi yang selanjutnya ya. Jadi di sini kita lihat ada login. Nah, untuk loginnya nanti kita lihat di sini ada Jin Pull Report. Nah, untuk Jin Pull Report di sini ya, nah nanti ini belum masuk ke bagian Jin Bank Report ya. Jika Jin Bank Recordnya kita belum masuk. Jadi kita scroll lagi ke bagian bawah ya. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu lihat di sini ada Genbank ya. Jadi di bagian Genomic Regions, Transcript and Products ya di sini nanti Bapak Ibu akan lihat di sini ada tulisan Genbank. Nah, nanti silakan diklik di sini ya untuk yang Genbank ya. Kita klik. Nah, nanti kalau sudah diklik seperti ini, nah ini agak loadingnya agak lama ya. Nah, nanti dia akan seperti ini. Jadi ini bagian Jinbei record yang nantinya kita akan ngambil sekuennya ya untuk kita lakukan desain primer.
Nah, mungkin ini sekedar saya review sedikit ya, karena kita mengerjakan ya untuk terkait Bank Recordnya ini mungkin sudah lama di Biomol 1, jadi sedikit saya review. Jadi di Bank Record ini, di sini yang pertama ada terkait dengan panjang sekuennya juga ada nomor asesinya juga di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini ada fitur change region ya di box di sini. Nah, ini sebenarnya untuk yang daerah selected region ya, ini daerah yang sebenarnya akan kita pakaikan ya, nanti untuk disesuaikan memilih target sequence yang mau kita jadikan template ya untuk desain primer. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat, di sini kan dia ada dari kurang lebih ya, ini 192.000 sekian-sekian ya BP. Tapi kalau di sini dia bahkan sampai 55 juta ya, 55 juta sekian, ini juga dalam satuan BP. Nah, kenapa agak sedikit beda ya antara kisaran region di sini sama dengan BPM di sini? Karena kalau di sini ini hanya eh, ukurannya dari gen si EGFR-nya itu sendiri. Sementara kalau yang di sini, ini sebenarnya juga sama ya, tapi ini lokasi berdasarkan di dalam satu genom keseluruhan. Makanya dia jadi bengkak ya nomornya di sini. Jadi kelihatannya besar ya, padahal sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu misalnya ngecek ya, nomor yang akhir di sini dikurangi yang awal, sebenarnya nanti akan mendapatkan jumlah yang ini ya, jadi sama sebenarnya. Nah, hanya memang karena dia berdasarkan informasi dalam genom ya, jadi angkanya makanya terlihat seperti besar ya di sini. Nah, kemudian kalau karena ini kita fokusnya untuk desain primer, maka nanti Bapak Ibu informasi yang berikutnya yang kita harus fokus di Jinbeng Record adalah informasi dari di sini kan ada kalau Bapak Ibu scroll ke bagian bawahnya ya di Jinbeng Record seperti yang saya lakukan. Di sini ada bagian mRNA. Kemudian kalau scroll ke bawah lagi, ini kebetulan karena EGFR gennya agak besar ya, jadi mRNA-nya lumayan. Nah, di sini ada informasi dari CD-nya ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mudah-mudahan masih ingat ya, kalau mRNA itu kan sebenarnya pada saat dia mau jadi protein ya, jadi bukan protein dari asam amino dulu, itu dia kan ada bagian intron sama ekson ya. Nah, biasanya bagian intronnya yang nanti akan dipotong, kemudian tinggal si ekson. Nah, eksonnya ini yang nanti akan dipakai ya untuk diterjemahkan jadi asam amino. Nah, informasi eksonnya itu ada di bagian yang ditulis di sini sebagai CDS. Nah, jadi ini CDS, ini bagian codingnya, coding sequence. Jadi bagian yang akan dikode jadi asam amino. Nah, jadi kalau misalkan saya contoh ya, ini saya lihat cepat. Ini CDS yang paling pertama, ini ada tulisan 262 titik-titik 369, koma, dan seterusnya. Jadi yang pertama di sini 262 titik-titik 349 ini daerah ekson yang pertama. Nah, makanya biasanya kalau eh, kita mau desain primer yang spesifik ya untuk titik mutasi, pasti kita perlu tahu informasi ini. Kita bakal nyari informasi ini di dalam Jinbeng Record karena kita perlu lokasi-lokasi ini ya untuk kita tahu nih punya kita yang ada di posisi mana. Nah, jadi biasanya kalau untuk memudahkan ya, nah ini kebetulan saya udah menuliskan ya contohnya. Jadi saya tuliskan di sini informasi eksonnya dari awal sampai ekson yang paling terakhir di sini. Nah, kebetulan si EGFR ini dia punya 28 ekson. Ya, jadi sampai posisinya yang paling terakhir ini saya tuliskan ya di sini. Nah, ini kalau untuk si posisi Exxon. Nah, namun ini kalau yang versi kita desain yang agak sedikit rumit ya kalau untuk spesifik titik mutasinya. Nah, mungkin nanti yang Bapak Ibu kerjakan, saya berikan contohnya mungkin yang lebih sederhana. Jadi tidak sampai kita akan sedetail ini ya, serumit ini. Kecuali mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada yang
ingin melakukan juga boleh, tapi nanti secara singkat saya paling tidak ya saya demonstrasikan caranya. Meskipun kalau yang nanti Bapak Ibu kerjakan nanti akan yang lebih sederhana. Nah, tapi pada intinya kita membutuhkan informasi Exxon ini. Nah, ini kasusnya kalau misalkan Bapak Ibu ingin spesifik ya primernya itu di titik mutasi tertentu. Makanya kita butuh nih informasi masing-masing si Exxonnya. Karena nanti akan ada perhitungan-perhitungan ya untuk bisa disesuaikan ya dengan lokasi si Exxon. Nah, karena kalau misalkan mungkin kemarin kan Bapak Ibu sempat melakukan presentasi ya dari makalah. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu tim yang ada mengerjakan terkait kanker misalkan. Nah, itu kan biasanya pasti itu ada informasi misalkan kanker apa namanya ovarium misalkan. Nah, itu ada di gen sekian, mutasinya di titik sekian sekian. Nah, itu dari titik-titik itu yang biasanya kita bisa gunakan ya untuk melakukan desain primer. Nah, jadi itu kalau misalkan Bapak Ibu ada yang menanyakan dari mana sih kita tahu gitu informasi untuk titik mutasinya. Nah, itu biasanya bisa juga dari literatur, dari jurnal ya. Kita menggunakan informasi di sana untuk kita pakai, kita desain. Nah, tapi kalau misalkan saya menggunakan yang seperti itu ya alurnya, mungkin akan sedikit lebih rumit dan kita mungkin membutuhkan waktu untuk desain primernya mungkin tidak hanya satu pertemuan ya, bahkan bisa dua bahkan tiga kali karena cukup panjang. Nah, jadi sengaja saya sederhanakan untuk yang sederhana ya untuk desain primernya, jadi tidak ke sana. Nah, jadi kalau tapi pada dasarnya nanti yang kita akan praktekkan juga prosesnya sama ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendesain primer untuk titik mutasi yang spesifik ya lokasinya. Nah, mungkin itu. Nah, jadi ini saya kembali lagi. Jadi ini kita sudah punya lokasi CD. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu ada yang menanyakan, Bu izin, ini kan seperti EGFR, ini kan mRNA-nya sebenarnya banyak ya. mRNA-nya banyak, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di tulisan misalkan di mRNA, di sini ada produk sekian-sekian. Nah, ini sebenarnya adalah transkrip varian ya. Jadi transkrip varian 2, kemudian ini ada transkrip varian 3 dan seterusnya ya. Nah, begitu juga CD-nya ya. CD-nya juga di sini dia akan beda-beda ya. Jadi misalkan yang ini dia kasih informasi ya di note ya di catatan ini isoform dari yang dikode ya, artinya dia diterjemahkannya dari transkrip varian satu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok transkrip variannya banyak banget gitu, padahal kan gennya cuma satu. Nah, jadi biasanya pada saat proses transkripsi ya dan translasi, lebih tepatnya di tahapan translasi ya, itu biasanya si mRNA yang sudah diperoleh ya dari proses transkripsi itu dia tidak sesederhana cuman satu mRNA-nya aja yang ditranslasi jadi satu set asam amino ya. Tapi biasanya itu di dalam selnya kita ada yang namanya proses splicing, termasuk ada juga yang namanya alternatif splicing. Nah, alternatif splicing inilah yang biasanya menyebabkan ya transkrip yang dihasilkan itu dia tidak hanya satu. Jadi kalau kita kan kalau secara ini ya pemahaman ada mungkin dipikirnya langsung ya. Jadi oh ya udah satu mRNA berarti juga nanti ada satu transkrip, nanti jadi satu asam amino juga seperti itu. Tapi sebenarnya tidak. Jadi ada variasinya berbeda-beda. Jadi saya kasih contoh, misalkan untuk EGFR ini, dia eksonnya ada sampai 28. Nah, mungkin di transkrip varian yang pertamanya, dia ada, katakanlah ya, ekson pertamanya nggak ada. Kemudian di varian kedua, katakanlah mungkin ekson yang ketiganya yang nggak ada. Jadi pasti di setiap varian itu ada eh, daerah eksonnya yang dia tidak lengkap ya tidak ada. Jadi tergantung dari varian-varian ya yang dihasilkan dari si apa namanya pada saat splicing ya di gen tersebut. Nah,
informasi ini didapatkan dari mana ya kalau ada sekian banyak nih transkripnya. Nah, itu biasanya diperoleh dari eksperimen ya biologis. Jadi mereka juga disesuaikan dengan biologis yang memang terjadi ya. Jadi biasanya di dalam selnya kita juga dihasilkannya sekian, sehingga mereka mengidentifikasi ada sekian banyak transkrip harian. Nah, biasanya kalau di data NCBI, pasti mereka akan updating. Jadi kalau misalkan ada tambahan varian baru, itu biasanya pasti mereka akan updating di sini, di dalam Genbank record. Nah, jadi biasanya informasi yang ditampilkan di Genbank record itu yang terupdate ya. Jadi terup to date yang ada di situ. Jadi kalau ada sekian ya berarti itu sejauh ini yang diidentifikasi adalah yang sekian banyak ya transkripnya. Nanti kalau misalkan eh, di tahun depan atau beberapa tahun lagi ada yang baru lagi, nah itu biasanya mereka akan updating lagi ya untuk recordnya. Mungkin saya kembali lagi ya. Jadi biasanya ya kalau untuk transkrip varian ya, yang paling lengkap ya untuk informasi eksonnya itu biasanya yang varian satu ya. Jadi varian satu itu biasanya semua eksonnya itu akan lengkap di situ. Jadi kalau misalkan kita mau jadikan butuh ya referensi informasi lokasi yang eksonnya yang lengkap, biasanya itu pasti disarankan ya untuk dilihat di transkrip varian satu. Jadi Bapak Ibu cari yang CD-nya, tulisan di note-nya, di sini transkrip varian satu. Nah, jadi ini. Nah, kemudian nanti sebelum kita masuk ya untuk didesain, nah, ini untuk keperluan desain primer ya, mohon izin Bapak Ibu ini saya samakan semuanya ya. Jadi mau kelompok satu sampai dengan kelompok yang terakhir yang 16 ya, baik dari kelas A maupun kelas B. Ini nanti kita akan menggunakan di Exxon 1 ya. Jadi nanti Bapak Ibu lihat di sini yang titik-titiknya pertama yang jadi koma koma di sini yang paling pertama ini dari Exxon 1 ya. Nanti kita akan lihat di bagian sini. Ini contoh yang saya kasih blok di sini yang warna biru. Ini punyanya GNE GFR ya. Nah, nanti mungkin yang nanti saya praktekkan di sini ya. Nanti silakan diikuti saja. Jadi semuanya sama. Hanya kalau Bapak Ibu lihat di sini dia lokasinya 262 sampai 349. Nah, mungkin nanti biar eh, perhitungannya akan lebih enak ya, lebih mudah. Misalkan ini saya kasih contohnya ya, ini karena 262 ya. Mungkin saya kasih di sini wilayahnya itu katakanlah ini daerah 300, jadi tengah-tengah di bagian sini. Jadi nggak usah, mungkin Bapak Ibu ada yang menanyakan ya, kalau tengah-tengahnya untuk Exxon satunya, apakah kita harus benar-benar presisi banget ya tengah-tengahnya, atau boleh dikira-kira saja. Kalau saya sih biar kita lebih mudah, mungkin silakan dikira-kira saja. Kalau ini kan karena saya lihat 260-an, ini juga 300, hampir 350 ya. Jadi ini saya bikin tengah-tengahnya di sini 300 lah di sini. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kenapa seperti itu. Nah, jadi ini saya kasih sedikit ilustrasi dulu. Nah, jadi misalkan nih Bapak Ibu katakanlah seperti tadi ya. Nah, ini saya kasih contoh kebetulan titik mutasi, contohnya ya. Di sini posisi mutasinya itu dia di basa ke 100. Nah, kemudian Bapak Ibu akan mendesain primer ya untuk melewati si titik mutasi ini. Nah, karena ceritanya kan kita mau deteksi mutasinya kan. Berarti si primer ini dia harus mengamplifikasi daerah yang melewati si mutasi yang kita targetkan. Nah, makanya titik mutasinya kita pada saat desain kita mengusahakan bahwa dia posisinya ada di tengah-tengah. Nah, jadi tadi saya minta di tengah-tengah, kenapa? Jadi kita eh, apa ya, ini ya, kita mengilustrasikan ya kalau yang di tengah-tengah itu sebagai titik mutasi yang kita inginkan, yang mau kita deteksi. Nah, jadi misalkan di sini, ini saya kasih contoh ilustrasi ya untuk biar Bapak Ibu lebih paham kenapa saya minta di tengah-tengah tadi ya, dan kenapa pada saat kita mau desain primer yang spesifik ya titik mutasinya itu juga memang dia kita perlu posisikan di tengah.
Nah, jadi kita posisikan dia di tengah, kenapa? Supaya nanti di primernya ya, kita agak sedikit kasih jarak nanti di sini. Jadi ini contohnya di sini, ini saya kasih jarak ada selisih kurang lebih 50 bahasa ya di sini. Ini juga sama 50 bahasa saya kasih jarak. Nah, kenapa? Jadi kenapa kok saya tidak saya memberikan jarak seperti ini karena kalau Bapak Ibu masih ingat pada saat kita praktek soal sequencing ya, biasanya itu di daerah awal di sini itu kan pasti daerah penempelan primer. Nah, jadi kalau kita tidak eh, apa namanya kasih spesifik di tengah seperti ini, nah biasanya itu nanti primer blast ya program yang akan kita gunakan nanti dia akan random. Jadi kalau kita nggak kasih tahu spesifik lokasinya ya untuk pencarian primer, nah nanti dia akan carinya random. Jadi bisa saja mungkin primernya akan melewati di tengah-tengah mutasi misalkan, atau bahkan primernya itu nanti dia tidak lewat si titik mutasinya malah sama sekali. Nah tentunya ini kan kita tidak menginginkan ya. Atau misalkan si primernya eh, titik mutasinya ya justru nanti si primernya ini dia ada di tengah-tengah titik mutasi. Nah ini juga kita tidak mau. Kenapa? Karena kalau primernya lewat di sini ya, di nempel penempelan primernya ya, dia nempel di titik mutasi. Nah, ini juga otomatis kita juga nggak bisa deteksi juga. Terutama kalau misalkan sekarang ya PCR yang udah pakai probe ya. Nah, itu kan dia akan deteksinya memang spesifik ya, ada di titik-titik ini. Jadi kalau kita udah titiknya kehalang ya dengan eh, daerah penempelan primer, ya udah nanti kita akan gagal untuk mendeteksi. Makanya paling dasar sekali si primernya ini dia harus ada jarak, dia harus kita kasih jarak ya agak jauh. Nah, kemudian kalau biar dia nggak mengganggu ya dari titik mutasi yang nanti kita mau deteksi. Kecuali misalkan Bapak Ibu hanya mau desainnya itu secara umum. Ya, secara umum yang saya maksud misalkan Bapak Ibu hanya mau, oh yang penting dia lewat gen EGFR. Nah, artinya dia random di mana saja, tidak peduli mau lewat mutasi kah, mau di luar kah, itu tidak masalah. Nah, kalau kayak gini, kita tidak perlu membuat spesifik ya terkait lokasi primernya. Jadi kita tidak perlu serumit itu ya untuk melakukan perhitungan untuk lokasinya yang nanti kita masukkan di aplikasi Primer Blast. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu butuh untuk spesifik ke titik mutasi, ya tentunya kita harus melakukan perhitungan. Nah, biasanya kita juga bisa melakukan kalau kita sudah apa namanya memperkirakan lah ya, memperkirakan untuk jarak-jaraknya seperti ini ya, kita juga bisa memprediksi berapa kira-kira perkiraan amplikonnya. Ya, jadi amplikonnya sekian-sekian di sini yang kita akan rencanakan ya untuk si primernya ini nanti dia akan perolehnya pada saat PCR. Nah, jadi itu yang kita bisa prediksi ya berapa perolehannya. Nah, kenapa ini penting ya? Untuk prediksi ini, karena ini juga biasanya berkaitan dengan spesifikasi dari PCR yang mau kita kerjakan. Atau mungkin dari eh, katakanlah sisi contoh ya, seperti sequencing misalkan. Nah, itu juga nanti biasanya akan disesuaikan juga ya dengan sequencing yang mau kita kerjakan juga. Jadi biasanya ada juga kan misalkan, oh yang butuhnya cuma sekedar 300 BP ya. Nah, misalkan kalau untuk qPCR biasanya kan agak lebih pendek ya, jadi kita butuhnya hanya sekian BP. Nah, kalau misalkan konvensional yang bisa running yang agak jauh ya, kita juga bisa eh, memperkirakan ya untuk daerahnya juga jauh. Dan bisa juga bergantung dari mutasi yang mau kita deteksi. Nah, ini kebetulan saya contohnya hanya satu ya, satu titik mutasinya. Nah, tapi kadang kan ada juga yang misalkan mutasinya itu dia lebih dari satu basa posisinya. Bisa panjang sekali. Nah, itu juga bisa mempengaruhi juga di situ produk amplikon yang nanti akan diperoleh. Nah, jadi itu kisarannya nanti akan berbeda-beda.
Nah, jadi ini kurang lebih ilustrasi ya. Jadi kenapa sih kok kita harus nanti kasih jarak seperti ini? Ini kalau untuk yang mutasi ya, primernya spesifik untuk deteksi mutasi. Nah, meskipun ini yang kita kerjakan, mohon izin Bapak Ibu, ini baru primer untuk PCR yang konvensional ya. Nah, tapi biasanya kalau kita mau upgrade ke yang pakai probe misalkan, nah itu kan yang udah pakai fluoresen dan langsung bisa dideteksi ya secara real time. Nah, itu bisa langsung probe-nya kan ditujukan buat titik mutasi yang kita inginkan. Tapi minimal dari si primernya ya kita juga perlu ada si primernya dulu ya untuk kita mau deteksi mutasi. Itu paling basic kita harus ada itu dulu. Karena biasanya juga probe-nya kan dia untuk bekerja secara real time, biasanya kan di dalam proses PCR ya. Jadi paling basic kita harus punya si primernya dulu. Nah, kemudian ini saya kembali lagi ke proses desainnya. Nah, jadi ini misalkan saya kasih contoh punyanya Gen EGFR. Nah, jadi misalkan ini saya ingin nyoba eh, yang 262 ini ya, sampai 349. Nah, mungkin biar memudahkan ini saya copy dulu ya, saya copy. Kemudian nanti saya, misalkan saya bikin di sini ya, jadi mungkin saya pakai di bagian bawah saja yang terbaru. Nah, jadi misalkan seperti ini. Nah, jadi ini saya paste dulu di sini. Nah, mungkin ini agak kecil ya. Nah, jadi misalkan ini kan tadi untuk daerah Exxon 1 ya. Jadi silakan Bapak Ibu perkirakan saja, misalkan untuk tengah-tengahnya. Kalau saran saya sih biar angkanya cantik ya, rumusnya gampang dikurangi, gampang ditambahkan. Boleh nanti seperti misalkan ini ya punyanya Agen EGFR, misalkan saya ambil contohnya 300 ya, ini sebagai titik yang tengah-tengahnya. Jadi 300 ini kita ilustrasikan sebagai si titik mutasinya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya titik yang agak sedikit beda ya untuk angkanya, nanti silakan disesuaikan saja. Kalau saya sih ini kan untuk keperluan latihan ya, jadi kita tidak harus benar-benar presisi ya mau yang mana, karena ini hanya untuk keperluan kita latihan ya, terutama terkait perhitungan. Makanya sengaja saya carikan angkanya yang agak sedikit yang cantik seperti ini ya. Jadi angka bulat, jadi biar kita lebih enak untuk nanti hitung-hitung. Sekalipun sebenarnya kalau hitung-hitung yang presisi juga kalau dengan Excel nanti akan mudah ya. Tapi ini saya menggunakan angka seperti ini biar enak saja nanti untuk perhitungannya. Nah, nanti kalau kita sudah punya perhitungan ya, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mau mencari ya area untuk primer forward, nah dan juga primer reverse. Jadi kurang lebih nanti dia sama seperti yang saya ilustrasikan di sini. Nah, kalau sekarang ini saya ilustrasikannya saya menggunakan di sini jaraknya ya, saya sengaja kasih spasi ke si primernya ini ada 50 basah. Nah, tapi Bapak Ibu boleh di sini kasih spasi. Kalau saran saya ya minimal setidaknya dikasih di sini spasinya ada 20 basah misalkan ya. 20 basah gitu, jangan 20 ya, kalau bisa 30. Jadi minimal di sini 30. Jadi kenapa saya meskipun biasa kalau misalkan ya kita karena kalau Bapak Ibu masih ingat ya, pada saat kita sequencing ya, biasanya itu kan pembacaan di readernya itu baru agak sedikit stabil ke pokoknya 30 ke atas. Gitu. Jadi makanya saya minta di sini paling nggak dikasih spasi di jarak di sini 30. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ingin coba ya, misalkan, oh Bu, kalau saya mau coba selisihnya 40 misalkan, atau mungkin di atas 50 ya, katakanlah 70 dan seterusnya, silakan. Jadi itu juga tidak masalah ya, jadi silakan lakukan. Tapi saran saya mungkin coba ya untuk wilayah selisihnya ya, selisih antara si primer sama titik mutasinya itu, Bapak Ibu coba antara minimal itu 30 ya, 30 sampai dengan 50. Seperti ini. Tapi kalau misalkan nanti mau di luar lebih dari itu, silakan. Nah, jadi misalkan ini saya ngambil seperti contoh di ilustrasi, ini selisihnya saya bikin jaraknya 50 basa ya.
50 basa untuk ke primer forward sama 50 basa ke si primer reverse-nya ya. Jadi eh, misalkan untuk primer forward, berarti di sini juga saya bikin dulu ini ya untuk titik ininya. Jadi titik awal, titik awalnya, kemudian titik akhir. Nah, jadi mungkin kalau eh, kita tulis dia dulu seperti ini ya kurang lebih. Jadi untuk yang titik awalnya, nah nanti saya akan pakai, mungkin saya tidak pakai formula ya, jadi biar Bapak Ibu juga bisa lihat ya prosesnya seperti apa yang saya lakukan di sini. Jadi untuk primer forwardnya ya, karena untuk primer forward itu dia kan posisinya akan di sebelum ya seperti ini. Jadi nilainya akan posisinya akan lebih duluan ya dibandingkan si titik notasinya. Maka nanti yang saya lakukan adalah dari 300 ya, ini kan pura-puranya ini titik notasinya ya. Jadi 300 saya kurangi misalkan saya mau selisihnya di situ 50 ya. 50 seperti ini. Nah, maka nanti saya akan mendapatkan posisinya 250. Nah, sehingga nanti titik awalnya saya untuk pencarian primer forwardnya adalah yang ini. Nah, yang 250. Nah, kemudian ini kan titik awalnya ya. Nah, jadi nanti saya tunjukkan bedanya apa ya kalau kita spesifikkan titik pencarian primernya sama kalau kita nggak kasih tahu ke primer blastnya untuk di mana sih area pencarian si primer. Nah, biasanya sih kalau kita tidak spesifikkan titiknya, nanti programnya itu dia akan cari ke mana-mana ya, sehingga dikhawatirkan kalau seperti itu nanti bisa-bisa dia akan si primernya ini ya dengan primernya nanti dia bisa saja ya ada kemungkinan primernya itu dia melewati si titik mutasi atau bahkan mungkin si primer yang dia temukan itu justru tidak melewati titik mutasi ya yang kita inginkan. Nah, makanya kenapa kalau kita desain ya primer yang spesifik, nah itu kita harus spesifikkan titik pencarian dari primernya. Itu dua-duanya, baik primer forward maupun primer yang reverse. Nah, itu. Nah, jadi ini saya nanti misalkan ini sudah ya 250 kan kurang lebih sama seperti ini ya. Kemudian kita cari titik awalnya ya untuk pencarian si primer forward. Nah, ini kebetulan saya bikin kisarannya 50 bahasa ya. Jadi ini saya samakan saja. Misalkan Bapak Ibu nanya, oh saya boleh nggak? Misalkan saya cuma mau cari pencariannya cuman 30 bahasa aja. Nah, boleh, silakan. Cuman primer itu kan biasanya kurang lebih 18 ya sampai 24. Kurang lebih seperti itu 24 BP. Jadi saya tidak biasanya paling enggak ya minimal kita kasih eh, apa namanya kisaran ya, kisaran pencariannya itu 50 BP. Nah, tapi kalau misalkan yang mau perluas lagi ya areanya, misalkan contohnya saya kurangi ini bahkan apa sampai 100 misalkan. Nah, itu juga boleh. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ini kan kebetulan karena yang saya kasih ilustrasi kan udah sampai pojok ya, artinya bahasa yang paling pertama, makanya hanya bisa sampai ke 50 seperti ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ternyata pengennya agak panjang ya. Nah, jadi misalkan ini juga boleh ya, saya misalkan cari misalkan ini 70 seperti ini. Jadi ada selisih di sini paling enggak 30. Jadi area pencarian primernya dia lebih banyak. Sehingga nanti kemungkinan dia menemukan primer yang jauh lebih cocok ya dan lebih bagus juga akan lebih besar. Nah, jadi ini juga kita bisa pakai ya. Nah, tapi kalau saran saya sih nanti ini bisa kita otak-atik ya. Kalau ini ya mohon izin Bapak Ibu, ini tidak ada patokan ya. Jadi kita harus eh, area pencariannya dalam 100 BPK atau 50. Nah, itu tidak ada. Hanya memang yang direkomendasikan memang paling tidak 50 ya seperti ini ya karena mempertimbangkan panjang dari si primer itu sendiri. Jadi makanya bisa dikasih dua kali ya dari kurang lebih ya dua kali dari panjang si primernya. Makanya biasanya minimal
kita kasih area pencariannya 50 basah. Nah, tapi kalau misalkan nih pada saat Bapak Ibu running blast, primer blast, kemudian misalkan muncul notifikasi dia tidak ketemu primer yang cocok. Nah, itu bisa kita perluas area pencariannya. Jadi misalkan sebelumnya hanya 50 bahasa, nah mungkin kita perluas lagi dia menjadi 100 BP ya. Jadi itu juga boleh. Nah, ini saya izin kembali lagi. Nah, jadi seperti ini kan titik awalnya di 250. Katakanlah saya mau awal pencariannya ya titik awal ini bukan titik awal ya, ini seharusnya titik akhirnya ya, mohon izin ini saya salah tulis, ini saya pindahkan ke sini harusnya ya, karena dia kurang lebih sama seperti ini ya, ini saya titik akhirnya dulu. Nah kemudian kalau titik awal tentunya yang paling kecil ya, paling eh, titik akhirnya yang biasanya paling besar. Nah karena titik awalnya 250, maka misalkan saya bikin area pencariannya itu saya contoh ya 50 aja. Jadi saya bikin 200. Jadi 200 sampai 250. Nah, nanti kalau misalkan ternyata primer gelasnya tidak ketemu, saya mau eh, memperluas ya area pencarian, bisa juga saya ganti misalkan ke 150 seperti ini. Nah, ini juga bisa. Jadi ini sebenarnya kita bisa sesuaikan ya selama kita rasa primernya ini sudah sesuai, sudah pas, kita bisa pakai yang cukup tadi ya, pakai yang 200-nya aja. Tapi kalau dirasa nggak, kok kayaknya belum nemu-nemu primer yang cocok, ya silakan nanti boleh seperti tadi ya, diperluas area pencariannya. Nah, kemudian yang berikut ini untuk yang reverse. Nah, kalau reverse ini untuk titik awalnya ya, titik awalnya ini kita tambahkan karena nanti posisi primary first-nya ini dia sesudah ya seperti ini. Nah, jadi kalau saya biar tidak bingung ya, jadi biar lebih sederhana, saya samakan saja ya selisihnya. Karena ini saya pakai selisihnya 50. Jadi saya bikin di sini ini 350, 300. Ini biar kelihatan ya dari mana saya dapat angka ini tambah 50 ya. Jadi prosesnya ini dia dapat 350. Nah, kemudian untuk titik akhirnya di sini misalkan saya bikin 350 tambah 50 ya. Nah, maka ini saya peroleh 400. Jadi titik pencarian saya di sini 350 sampai 400. Kurang lebih seperti ini. Sementara kalau yang ini misalkan apa namanya? Tadi ini sebenarnya dapatnya dari 250 kurang 50 ya. Nah, jadi dapatnya 200. Nah, jadi ini biar Bapak Ibu bisa memahami. Nah, mudah-mudahan ini Zoom-nya di record ya, jadi nanti bisa Bapak Ibu replay eh, lagi Zoom-nya. Nah, tapi ini kurang lebih kita cari dulu untuk titiknya. Nah, nanti kalau sudah dapat segini, ini prosesnya masih belum selesai. Nah, mungkin tadi yang saya sempat jelaskan, ini kan baru titik berdasarkan dalam informasi si gennya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini, nah lihat di sini, biasanya untuk di dalam satu region di sini, ini dia pakai informasi genom, ya. Jadi posisinya agak sedikit besar ya untuk angkanya ya, angka untuk lokasi. Nah, jadi saran saya ini kita copy dulu ya. Jadi copy, nah ini saya copy titik, eh, cukup titik awalnya saja ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin titik untuk di dalam genom ya, tapi sebenarnya untuk si gennya sendiri, si EGFR ya, misalkan ini di contohnya gen EGFR, si titik ini adalah titik yang pertama. Jadi ini titik pertamanya. Jadi ini saya paste di sini, ini saya kasih contoh di sini ya. Lokasi awal, lokasi titik awal mungkin ya. Titik awal, titik awal genom. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini saya, nah, ini. Nah, ini mungkin saya pastekan aja. Nah, jadi seperti ini ya, kurang lebih. Nah, jadi eh,
Mungkin biar kelihatan ya kenapa kita perlu ini, mungkin saya buka primer blastnya dulu biar Bapak Ibu nanti bisa lihat. Nah, untuk primer blastnya ya, ini kalau Bapak Ibu lihat di Gene Record bagian sini ya, analyze di sequence. Nah, di sini ada tulisan pick primer. Nah, jadi kita klik ini, cuman kalau kita klik kan nanti si Gene Recordnya langsung hilang ya, jadi dia terloading si primer blastnya di sini. Jadi saya biasa memilih untuk klik kanan untuk kita buka di tabnya yang baru. Jadi kita klik di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini dia akan menggunakan nomor asesinya di sini. Jadi kita tidak perlu ribet ya untuk mengcopy sekuennya ke dalam ya. Biasanya kalau kita punya sekuen sendiri juga boleh kita kopikan. Nah, tapi ini biar tidak ribet, biasanya saya cukup menggunakan si nomor asesinya aja di sini. Nah, hanya permasalahannya Bapak Ibu lihat di sini itu dia ada titik ya untuk primer forward dan reverse. Ini dia menggunakan titik awal sama titik akhir yang ada di sini ya. Nah, permasalahannya kenapa? Karena kalau Bapak lihat Ibu lihat di sini ya, ini ukurannya dia sampai 192.612 BP. Nah, biasanya untuk settingan default ya, jadi settingan yang memang udah ada ya, yang di primer blast, biasanya dia cuman pokoknya untuk saya lupa 60.000 apa 50.000 gitu. Pokoknya sekuen yang panjangnya segini itu sudah melebihi batas maksimal untuk ukuran template untuk desain primer. Sehingga biasanya kalau misalnya kita langsung running seperti ini ya, nah, ini saya kasih contoh, ini karena sudah spesifik ya, biasanya sih saya tidak mengganti-ganti ya, saya biarkan saja. Nah, ini kita klik di sini get show results in a new window, biar nanti dia running di tab tersendiri ya, biar kita kalau ada apa-apa kita bisa ganti settingannya. Nah, nanti biasanya akan muncul error. Nah, seperti ini. Jadi untuk template-nya dia udah melebihi 50.000 ya, 50.000 BP. Nah, makanya nggak bisa. Nah, makanya biasanya itu pasti kita akan desain memang sesuai yang kita inginkan. Nah, makanya kalau misalkan Bapak Ibu, contoh ya, saya kasih contoh. Misalkan Bapak Ibu ingin mendesain khusus untuk Exxon 1 yang nggak peduli ini Exxonnya mau berapa, berapa apa namanya ya, berapa panjang amplikonnya atau daerahnya yang mana yang mau diamplifikasi, pokoknya Exxon 1 aja. Nah, berarti Bapak Ibu bisa lihat informasi seperti tadi ya. Nah, ini contoh CD-nya yang 262 sampai 349. Nah, 262 ini, nah bisa juga kita tuliskan di sini ya, tapi bukan 262. Jadi, yang titik awal ini kita tambahkan si 262. Nah, ini yang saya tadi maksudkan, kenapa kita harus tambahkan, kita perlu titik awal genomnya. Jadi informasi yang kita masukkan di sini adalah informasi berdasarkan si titik genomnya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu, Bu, kayaknya kok terlalu ribet banget, angkanya banyak banget gini bengkak sampai besar ya di sini. Nah, ini apa namanya? Apa alternatifnya? Berarti kita akan download si pasta sekuen ya, tapi sekuen yang khusus daerah mau kita amplifikasi. Tapi sebenarnya sih ujung-ujungnya juga sama ya, karena kita juga perlu tahu ya daerah kita itu yang mana. Nah, saya kasih contoh seperti yang tadi kita udah hitung ya, ini ada 200 sampai sekian, ini berarti kan titik titik awalnya kurang lebih yang ini ya. Kemudian nanti titik akhirnya yang ini. Nah, kalau misalkan saya cuma mau yang seperti ini, misalkan, nah untuk mau download sekuennya ya, izin. Nah, maka nanti titik yang ini, nah nanti saya bikin di sini titik awal, tapi ini saya kasih ini sekuennya, sekuen gen seperti ini, sekuen gen. Jadi bukan primernya ya, ini sekuen gen yang mau kita download. Ini kalau misalkan Bapak Ibu rasa ribet ya kalau misalkan pakai titik ini, meskipun
Kalau dari saya sih sebenarnya sama saja, karena nanti tetap kita harus hitung-hitungan ya dengan si titik ini. Hanya memang kalau misalkan kita mau download sekwennya dulu ya, itu akan lebih lebih mudahnya itu karena nanti untuk kita mau sesuaikan titik-titiknya di sini ya. Nah, jadi misalkan kalau kita mau download sekuen ya, nanti kita untuk titik awalnya ya, ini saya eh, ini ya saya pindahkan ke agak bawah aja. Nah, ini misalkan. Nah, jadi misalkan untuk titik awalnya, ini nanti saya akan pakai ini ya. Kemudian saya tambahkan dengan yang ini ya, angka 200. Nah, jadi ini misalkan saya pakai 200 sama dengan sekian-sekian ya. Kemudian nanti yang titik akhirnya ya di sini, titik akhir. Nah, ini juga sama ya. Nanti saya bikin titik ini, saya tambahkan dengan titik akhir di sini 400. Nah, Nah, nanti akan seperti ini. Nah, titik ini yang sudah kita peroleh ya. Nah, ini titik yang sudah kita dapatkan ini. Nah, ini nanti kita copy ya untuk si angkanya ya. Mohon izin. Ini. Kemudian nanti saya akan, kalau ini kalau Bapak Ibu mau download sekuennya aja, nggak mau pakai nomor asesi ya misalkan. Nah, ini kita bisa ganti di sini. Nah, sekian-sekian. Ini sudah terganti jadi 217 belakangnya. Nah, ini juga sama, nanti saya copy lagi. Nah, ini juga nanti saya paste aja di sini. Kalau udah seperti ini, saya tinggal klik update view. Nah, nanti update view. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kurang lebih 200 BP ya. Ini sesuai perhitungan tadi. Nah, nanti saya bisa download sekuennya dengan klik di pasta. Nah, klik di pasta, kemudian nanti saya akan bisa seperti ini ya, bisa dipakai. Ini saya copy, kemudian bisa saya masukkan di sini ya untuk inputnya. Atau kalau misalkan mau yang cepat biar nggak pakai copy-copy, kita klik di sini Pick Primer. Jadi kalau misalkan saya pakai Pick Primer, saya pindah di sini. Nah, nanti dia sudah langsung spesifik ya dengan daerah lokasi yang tadi sudah saya hitung. Nah, ini juga sebenarnya sama, tapi ini masih menggunakan angka seperti gini ya. Kalau misalkan Bapak Ibu klik Pick Primer. Tapi kalau misalnya tidak mau pakai angka yang besar ya, nah ini bisa kita hapus. Kita copy. Tadi kan ini saya sudah copy ya. Misalkan ini saya klik di sini. Nah ini saya copy. Kemudian saya klik paste. Nah untuk pastenya Bapak Ibu ingat harus ada kepalanya yang pakai lebih dari ini, sama seperti kita running pada saat kemarin sequencing di Blast ya, karena memang dia hanya bisa baca format pasta. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, nanti tinggal si informasi ininya yang kita sesuaikan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pakai seperti yang ini ya, maka nanti pengisian untuk di range di forward sama reverse-nya akan sedikit beda. Nah, kalau misalnya kita mau yang spesifik ya titik mutasinya, kita hapus. Ini kita cukup tulis seperti yang tadi sudah kita hitung. Nah, ini misalkan untuk yang 200 ya sampai 250, kita tulis pakai angka ini aja. Jadi misalkan ini kita bikin 200, satunya 250. Nah, kemudian yang reverse-nya yang mana? Kita pakai angka yang tadi ya. Nah, ini 350 sampai 400. Jadi sama. Ini juga kita tuliskan 350 sampai dengan angka 400. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu copy si sekuennya ya, copy si sekuennya seperti ini, spesifik sekuen daerah yang mau kita amplifikasi ya. Nah, nanti akan seperti itu alurnya. Tapi ya, kalau misalkan Bapak Ibu akan pakai tadi ya, langsung pakai pick primer yang pakai nomor ACC seperti ini, nah maka nanti pengisiannya agak sedikit beda. Tapi sebenarnya konsepnya sama ya. Jadi kita kembali lagi di sini. Jadi nanti saya akan buka di sini. Ini juga sama ya. Tapi
kita lihat di sini untuk daerah primer tak seperti ini ya, tapi di dalam genom. Caranya gimana? Daerah primer F. Jadi saya kasih tanda dalam kurung G ya, artinya di dalam genom ya. Jadi kalau ini primernya yang biasa, kalau di sekuennya aja, ini kalau lokasinya berdasarkan dalam genom. Nah, jadi ini nanti saya bikin di sini sama dengan ya, terus titik awal sama, nanti saya tambahkan. Nah, kalau untuk primer forward kan di sini awalnya 200 ya titiknya, jadi saya kasih tambah 200 seperti ini. Terus untuk titik akhirnya juga sama dengan ini, tambah ini 250 ya, jadi 250. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk primer reverse-nya ya, primer reverse juga untuk daerah dalam genom juga sama. Jadi ini ya, jadi sama dengan ini saya tambahkan, ini kita pakai 350, 350. Nah, saya tambahkan ini. Kemudian ini juga sama dengan titik awal genomnya saya tambahkan di sini 400. Nah, jadi dapat angkanya seperti ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa dapat angkanya yang cukup lumayan ini ya, lumayan besar ya seperti ini. Jadi opsinya bisa dua seperti tadi ya. Jadi mau yang pakai sekuen aja juga boleh, bisa diinput atau mau yang langsung dengan nomor asesi, tapi berarti nanti daerah pencarian untuk lokasi primer forward reverse-nya nanti akan seperti ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, kenapa kita nggak kalau pakai nomor asesi ya, seperti ini. Kalau kenapa kalau gimana kalau kita tulis aja kayak tadi misalkan 200 sampai 250, 350 sampai 400. Kenapa kita nggak lakukan seperti itu? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lakukan seperti itu ya, maka nanti akan bacanya itu dia di luar dari si nomor asesi. Jadi bisa juga nanti pembacaannya malah keluar error. Jadi sehingga kalau kita pakai nomor asesi, biasanya pasti dia akan minta ya lokasinya itu berdasarkan genom. Nah, cuman mungkin ada yang merasa, oh kalau lokasi berdasarkan genom ini angkanya terlalu besar gitu. Jadi mungkin kesulitan ya. Jadi biasanya mereka lebih suka menggunakan langsung dengan sekuen ya seperti ini. Tapi ada juga yang mungkin merasa, ah kayaknya terlalu ribet kalau kita menggunakan seperti ini kayak kita harus download dulu sekuennya jadi dia lebih suka pakai yang asesi cuman memang konsekuensinya tadi ya ngitungnya angkanya agak sedikit besar gitu. Nah, mungkin ada yang kalau lihat angka besar mungkin agak sedikit kurang begitu ini ya, nyaman mengerjakan gitu. Jadi biasanya lebih suka yang lebih sederhana menggunakan sekuen. Nah, itu biasanya sih preferensi saja dari yang mengerjakan, tapi sebenarnya dua-duanya sama konsepnya. Jadi ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencari yang spesifik ya, terutama yang kita mau deteksi mutasi untuk primernya. Jadi harus harus dispesifikkan range untuk primer yang forward dan juga untuk primer yang reverse-nya. Jadi itu harus spesifik. Kecuali misalkan ya Bapak Ibu hanya mau, oh yang penting dia di daerah ini aja, tapi nggak usah spesifik mau di mananya gitu ya. Nah, maka kita bisa melakukannya seperti apa? Jadi kita tinggal hapus aja misalkan daerah ini. Nah, dan di sini. Nah, jadi cuma titik awal sama titik akhir. Nah, cuman ini konsekuensinya dia akan nyari di sepanjang ini random. Jadi belum tentu nanti dia spesifik di titik yang mau kita kerjakan. Nah, makanya biasanya kalau misalkan untuk keperluan titik rotasi yang spesifik ya untuk deteksi, pastinya kita harus spesifikkan dari area pencarian primer forward dan primer reverse. Nah, makanya ini saya tulis ulang lagi, ini 250 sama ini 350. Nah, kalau seperti ini kan kurang lebih eh, produknya kurang lebih sekitar 200 ya, 200 BT. Nah, jadi saya tinggal misalkan ini saya menggunakan semuanya untuk default ya, jadi tidak usah saya ganti-ganti. Settingan yang ada ini cukup saya gunakan yang sama ya, karena ini juga sesuai dengan apa namanya
untuk kriteria primernya ya yang optimal. Meskipun memang kalau Bapak Ibu lihat di ini ya di file yang saya share ke Bapak Ibu, izin, ini di sini ada yang saya sampaikan juga, tapi mungkin di suhu TM-nya misalkan ya, ini agak sedikit berbeda. Nah, karena ini juga berdasarkan, karena referensi itu kan dia agak sedikit beda-beda ya, jadi ada yang sebenarnya sih minimal tuh 50 sampai 60 ya. Jadi meskipun ada yang bilang, oh sebenarnya 40 berapa ya, masih ada 40-an juga masih bisa. Tapi saya rasa 40-an itu dia sudah terlalu rendah ya. Jadi kemungkinan untuk eh, amplifikasinya dia jadi non spesifik itu jauh lebih tinggi. Jadi biasanya minimal 50 ke atas. Nah, cuman kalau yang paling bagus memang ini sudah disertakan untuk di setting yang punya primer blast ya di sini dari suhu 57 sampai di sini maksimalnya aja di sini di 63. Optimalnya tengah-tengah 60. Nah, ini biasanya bagus untuk suhunya kisarannya memang sudah disesuaikan. Bahkan PM-nya di sini dia juga ngasihnya 3 ya. Meskipun kalau misalkan Bapak Ibu masih ingat ya kita belajar teoritis terkait desain primer, biasanya perbedaan TM ya di sini untuk primer forward sama reverse itu bisa sampai 5 ya yang ibaratnya masih bisa diterima ya di situ bisa. Cuman kalau di sini dia menggunakan yang optimal ya untuk perbedaan TM-nya primer forward sama TM-nya primer reverse. Nah, makanya dia kasih di sini tiga. Jadi kalau saya sih ini sebenarnya sudah oke ya, jadi tidak usah diganti, bisa disesuaikan di apa namanya tetap menggunakan settingan yang ada, yang bagian bawahnya juga ini sama ya. Kalau untuk yang di bawah, karena kita langsung connect ya tadi menggunakan fitur Pick Primer ya, sehingga dia sudah ini ya menggunakan spesifik organismenya. Jadi ini saya rasa kita nggak perlu repot-repot untuk menyesuaikan ya. Jadi cukup pakai yang ada. Nah nanti untuk bawahnya sama seperti tadi ini kita klik di sini Show Results in a New Window. Kemudian kita klik Get Primers. Jadi akan buka sendiri. Nah, cuman di sini, oh iya, karena di sini dia template-nya aja 200 ya, jadi agak sedikit. eh, oh, berarti mungkin tadi saya agak sedikit salah untuk masukin perhitungannya ya. Nah, karena di sini template-nya itu hanya sampai 200, tapi ternyata kita spesifikasi dari primernya itu bahkan lewat sampai 400. Nah, mungkin ini saya sesuaikan dulu ya. Nah, mungkin ini saya balik lagi. Nah, karena dia cuma sampai 200 ya. Nah, di sini, oh iya, ini karena kebetulan mungkin tadi saya salah diklik pada saat mendesain ininya ya. Jadi mungkin saya pakai menggunakan lokasi di sini aja ya. Nah, jadi saya izin menggunakan yang ini aja untuk spesifikasinya. Nah, ini sama, sebenarnya sama ya, tapi tadi agak sedikit miss di perhitungan. Nah, ini saya pakai yang kalau kita ngitung langsung dari lokasi ya, jadi kita nggak di-download dulu sekuennya. Jadi ini saya menggunakan ini. Nah, ini saya ganti ya 200 sekian. Kemudian, nah ini saya copy. Tapi sebenarnya konsepnya sama ya, tetap harus dihitung untuk kisaran primer forward sama reverse. Nah, ini saya sama. Ini saya copy. Nah, ini belakangnya 367. Nah, ini saya copy lagi. Belakangnya 417. Nah, ini sudah. Kalau sudah seperti ini, mungkin coba saya running ulang lagi ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa diperoleh ya yang hmm, karena ini saya pakai yang lengkap ya. Nah, ini kalau sudah misalkan dia bisa running, minimal nanti akan muncul Windows-nya seperti ini ya. Jadi artinya sedang dalam proses untuk dibikinkan primer ya. Nah, jadi kita muncul seperti ini.
akan makan beberapa waktu ya. Biasanya kalau lagi banyak mungkin agak sedikit lama ya. Jadi karena memang lagi sistemnya ya lagi banyak yang menggunakan. Tapi kalau lagi kosong itu biasanya akan cepat kita digunakan. Mungkin sembari menunggu, saya sedikit menjelaskan tambahan. Tadi saya lupa, baru teringat. Nah, kalau Bapak Ibu ingat lihat di sini, ini ada tulisan, ada ini ya, ada pagar, terus of primers to return. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini bermaksud berapa banyak primer yang kita mau si programnya ini nanti dia ngasih ke kita. Jadi yang dia bisanya berapa banyak gitu. Nah, ini kebetulan kalau desain untuk yang settingan yang ada ya, mereka naruhnya 10. Nah, cuman tadi saya lupa, mungkin biar Bapak Ibu jangan banyak-banyak banget ya mungkin untuk apa dianalisis nanti primernya. Mungkin boleh nanti disesuaikan aja cukup 5. Jadi 5 aja, 5 pasang primer aja. Nah, ini kebetulan masih proses, jadi cukup 5 pasang primer. Nah, mungkin contohnya hasilnya ya, misalkan seperti ini. Ya, jadi kalau kita pilih 5 pasang primer, nah nanti 5 pasang yang akan keluar seperti ini. Tapi kalau misalkan kita menggunakan settingan yang awal ya, yang 10 maka nanti akan 10 pasang primer yang akan keluar. Jadi lebih banyak yang Bapak Ibu harus menganalisis ya di antara ke apa namanya primer-primer yang dihasilkan. Nah, makanya biar tidak terlalu berat, saya minta cuman cukup sampai 5 pasang aja yang dihasilkan, nggak usah banyak sampai 10 ya. Karena ini kan yang penting Bapak Ibu bisa latihan saja. Atau kalau misalkan misal kadang ada yang kesulitan ya karena misalkan mungkin dia cuma bisa ketemu 3 pasang primer atau contohnya hanya 2 pasang. Nah, kalau misalkan memang yang ditemukannya cuma segitu, ya silakan Bapak Ibu menganalisis yang seadanya saja gitu. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk oh karena saya bilang dia 5 harus 5 gitu ya. Tentunya 5 ini kan untuk latihan ya. Jadi misalkan di sini nanti ketika hasilnya keluar, Bapak Ibu lihat ada informasi sekuen. Ini saya agak gedein sedikit ya. Nah, kemudian ada informasi panjangnya, ada TN, ada GC, dan seterusnya di sini. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu sesuaikan ya dengan ini ada beberapa contoh ya kriteria primer yang sudah saya sertakan ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat oh ternyata primer primer satu itu mungkin panjang primer, panjang amplikon, suhu TM, dan mungkin yang ini ya self complementary dan self free accent ya complementary ini semuanya memenuhi. Tapi ternyata misalkan suhu TM-nya itu dia tidak memenuhi syarat. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, berarti nanti Bapak Ibu bilang, oh iya berarti primer satu ini bagian ini nih yang ternyata dia tidak memenuhi. Nah, primer 2-nya gimana? Primer 2, oh ternyata primer 2 semuanya memenuhi syarat. Nah, kemudian primer 3 gimana? Nah, nanti seperti itu juga dengan primer 4 dan juga primer yang ke-5. Jadi itu nanti akan dilihat. Nah, nanti kalau sudah dilihat, nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Karena nanti di sini saya ada pertanyaan ya. Misalkan range target primer yang digunakan pada primer blast. Nah, jadi ini yang nanti yang saya minta adalah informasi yang Bapak Ibu tuliskan atau pakai ya di dalam sini. Jadi nanti saya bisa lihat, oh kelompok ini misalkan dia menggunakan range-nya itu berdasarkan dari menggunakan asesi, jadi makanya berdasarkan lokasi di genom. Atau misalkan kelompok yang satunya lagi, dia menggunakan asesinya berdasarkan informasi yang dari FASTA sequen ya. Jadi nanti saya mintakan ini juga diinformasikan. Nah, jadi cukup di screenshot aja bagian sini kemudian nanti dimasukkan ke dalam ini ya di dalam filenya. Nah, kemudian primer yang ditemukan, nah ini juga nanti tinggal di screenshot aja. Jadi contoh screenshot itu seperti yang sudah saya sertakan di file. Nah, ini kebetulan contoh yang saya kerjakan sendiri ya, jadi bisa digunakan seperti ini misalkan. Nah, kemudian misalkan untuk primer yang terpilih.
Nah, jadi di sini saya minta untuk Bapak Ibu memberikan analisisnya seperti tadi. Misalkan, oh primer satu dia memenuhi ini. Primer duanya ternyata dia hanya memenuhi aspek ini aja, tapi mungkin yang konten gizi misalkan, atau suhu TM, nah, ternyata dia tidak memenuhi syarat. Nah, itu nanti bisa diberikan komentarnya. Jadi bukan hanya oh primer yang paling sesuai dari kelima primer hanya primer kelima misalkan. Tapi harapan saya juga ada analisisnya di situ. Nah, untuk analisisnya boleh ya Bapak Ibu menggunakan tabel, boleh juga hanya berupa deskripsi ya. Jadi misalkan primer satu mungkin secara tulisan aja juga boleh. Nah, jadi ini nanti untuk hasilnya ya, nanti silakan Bapak Ibu bikinnya per kelompok ya, nanti akan dikumpul per kelompok karena sudah saya bagi per kelompok-kelompok kecilnya ya. Jadi nanti silakan saja disesuaikan dengan hasil pengerjaannya masing-masing. Nah, ini saya kembali lagi ke hasilnya. Oh, ternyata agak lama ya, jadi masih belum selesai untuk primernya ya. Nah, tapi mungkin ini karena masih menunggu, jadi saya lanjut sedikit menjelaskan dulu. Jadi itu untuk si primer blast, jadi untuk desain primer. Nah, mungkin sedikit saya balik mundur ya untuk terkait tadi yang saya salah perhitungan ya, karena ternyata ini kan dia 200 BP ya, 200 sekian ya. Mungkin saya coba hitung kembali ulang ya, jadi ini saya kembali lagi ke awal. Nah, ini yang masih awal semua ya. Jadi ini kalau saya balik lagi, nah, saya tinggal pakai yang ini aja. Jadi ini saya copy, yang ini saya pindahkan ke sini ya, ini sama aja. Kemudian yang akhirnya 417 ya, 417. Oh ya, padahal ini sama ya. Nah, ini saya copy, ini saya copy juga di sini. Eh, Cuman memang benar ya, ini dia 201 BP. Nah, mungkin untuk saya updating di sini, kalau misalkan dia ada 201 BP, ya, berarti kalau titik tengah-tengahnya ya, kira-kira kan pasti 100. Nah, berarti di sininya 1 sampai 50, terus satunya lagi, kok Januari 50. Jadi titik 1 sampai 50, ini untuk primer forward ya, kemudian primer ini satunya lagi titiknya itu dari primer reverse dia 150 sampai 200. Jadi contohnya seperti ini karena ini saya menyesuaikan dengan panjang tadi ya hasilnya. Nah, maka nanti ini saya bikin di sini. Ini 1, ini 50, ini 150, ini 200. Nah, kalau misalkan seperti ini bagaimana? Ini bisa saya get primer. Minimal kalau tidak error berarti sudah sesuai ya untuk perhitungannya, tinggal berproses aja. Nah, ini hasilnya sudah keluar ya. Jadi ini hasilnya nanti pasti akan sama saja ya, tapi ini saya kasih contoh ya. Nah, ini kebetulan punya saya karena udah spesifik banget ya. Jadi dia ternyata dapatnya kebetulan juga cuma satu ya di sini. Nah, jadi ini juga Bapak Ibu bisa lihat di sini nanti titik-titik dia sudah ada hasil ya dalam bentuk grafik ya. Jadi ini grafiknya tentang daerah si primernya nanti dia lewat mana ke mana. Jadi ini primer forward, primer reverse. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya ketemu satu nih pasang primer. Padahal tadi di settingannya kita 10 bahkan ya atau 5. Nah, maka tidak usah panik, cukup dianalisis saja berarti emang satu primer itu gitu. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mencoba melihat primer yang lain, boleh juga nanti area pencarian primernya itu dia diperluas. Nah, itu salah satu ini ya, salah satu alternatifnya biar misalkan kita bisa dapat lebih banyak primer yang kita bisa seleksi, kita bisa pilih-pilih mana yang mungkin ternyata lebih bagus hasilnya. Nah, jadi ini kebetulan saya dapatnya kalau di contoh ini ya, saya dapatnya cuma satu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat ke bawah ya,
ini langsung dia penulisannya akan seperti ini ya. Jadi dia hanya berupa satu kotak seperti gini, tidak ada tambahan informasi ya di bawahnya. Nah, kenapa saya informasikan seperti ini? Biasanya kalau Bapak Ibu dapat primernya yang tidak spesifik, pasti nanti di bagian bawahnya dia juga akan menginformasikan daerah yang dia nempel yang tidak spesifik. Artinya selain yang kita targetkan, nanti dia akan kasih tahu di bagian bawah. Nah, jadi dia akan kasih tahu di bagian bawah, jadi kita tahu bahwa, oh ini primer kita itu tidak hanya nempel ke target yang kita mau, tapi dia juga target nempel ke daerah lain. Nah, tentunya kalau misalkan Bapak Ibu tujuannya untuk deteksi mutasi, ya apalagi kalau untuk contoh ya keperluan diagnostik, tentunya kita tidak mau ya kalau misalkan dia nempel ke daerah lain, karena pastinya nanti dia akan jadi apa namanya positif palsu ya. Jadi seolah-olah dia nempel padahal sebenarnya enggak. Ya. Meskipun ya sebenarnya primer ini biasanya masih dalam ketika kita optimasi, kita masih bisa membuat si primernya ini memang menyesuaikan di daerah yang kita inginkan. Cuman memang kalau ada informasi tambahan di bawah ya, untuk produk yang non spesifiknya, berarti masih ada risiko ya untuk si primer itu dia bisa nempel ke eh, apa wilayah yang lain dari meskipun di gen yang sama. Nah, cuman artinya kan dia off target ya dari yang kita mau. Nah, makanya itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya hasilnya seperti ini, nah ini sudah bisa bisa nih Bapak Ibu udah bisa ngecek ya. Misalkan oh dari sisi panjangnya udah sesuai enggak. Terus kemudian dari posisi dari suhu TM ya, ini suhu melting ya atau biasanya kita gunakan yang untuk penentuan suhu annealing pada saat kita optimasi. Nah, ini juga sudah sesuai atau enggak. Atau mulai dari selisihnya, kemudian juga dari kisarannya. Kemudian misalkan dari sisi GC kontennya juga. Nah, kemudian dari sisi self complementary dan self tree ini ya tiga aksen ini yang complementary. Nah, dua ini biasanya untuk struktur sekunder. Nah, namun mohon izin, biasanya struktur sekunder yang ditampilkan ya, yang dianalisis sama Primer Blast, dia memang hanya dua ini ya. Jadi yang biasanya ditampilkan di Primer Blast itu dia memang dua tadi ya yang berkaitan dengan homodimer sama hairpin. Nah, tapi sebenarnya struktur sekunder untuk primer itu kan dia banyak ya. Jadi untuk primer tuh banyak bukan hanya dua ini. Nah, makanya biasanya meskipun ini yang utama ya yang biasanya kita lihat. Namun kalau misalkan Bapak Ibu ingin eh, menelusuri ya lebih lanjut untuk apa namanya terkait ini ada struktur sekunder yang lain-lain lagi nggak? Misalkan. Nah, itu bisa Bapak Ibu menggunakan di sini ya. Nah, ini ada namanya website ya, namanya Unofold. Nah, Unofold ini nanti kita biasanya kalau ini saya tidak apa namanya tidak akan memberikan arahan ya untuk Bapak Ibu harus kerjakan di praktikum kali ini. Jadi ini hanya saya berikan informasi saja. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada yang eh, mungkin ya proyeknya ke depan ada mengerjakan untuk desain primer. Nah, bisa divalidasi untuk struktur sekundernya menggunakan website Unofold. Nah, jadi untuk Unofold ya, nanti biasanya untuk khusus ya untuk kita ngecek struktur sekunder yang primer ya, biasanya kita ngecek kita pakai menu Mfold, kemudian kita klik di aplikasi, lalu kita pilih DNA folding form. Nah, nanti ada form yang harus diisi di sini ya. Ini ada banyak banget. Nah, mungkin nanti kalau Bapak Ibu yang tertarik, saya rasa nanti bisa juga saya informasikan ya untuk di sini. Tapi intinya dari form ini kita analisis. Nah, tapi kalau mau yang secara umum saja sih, saya rasa apa yang diinformasikan di Primer Blast ini sebenarnya dia sudah cukup ya merepresentasikan secara umum ya kualitas primernya yang bisa kita pakai untuk patokan biar kita nilai ya ini udah bagus atau belum seperti itu. Tapi kalau biasanya dia sudah ditampilkan seperti ini ya, biasanya itu dia sudah bagus karena tidak ada tambahan informasi produk yang non spesifik itu satu.
Dan yang kedua juga karena kita di settingan awal ya memang sudah kalau Bapak Ibu ingat tadi di primer blastnya ya. Nah, ini kan kita sudah menyesuaikan juga yang spesifik juga untuk di organismenya dan juga untuk suhunya juga kita udah spesifikan, TM-nya juga kita udah menyesuaikan dengan settingan yang ada yang ideal ya primernya. Jadi hasil yang keluarnya pun juga primernya yang ideal. Sekalipun memang tidak selalu ya kasusnya itu dia memberikan primernya yang bagus. Nah, kadangkala nanti dia kasih juga primernya yang dia ketemu, tapi ternyata mungkin dia masih ada produk yang non spesifiknya, misalkan. Nah, meskipun dia memenuhi aspek-aspek lain, tapi ternyata untuk spesifikasi ya targetnya itu yang dia agak kurang begitu detail. Nah, itu yang kita harus cek. Makanya di file yang Word yang saya share ke Bapak Ibu, saya mintakan untuk dianalisis ya nanti di bagian hasil praktikum di sini. Jadi tidak hanya memilih, tapi harapan saya nanti ada juga sedikit komentar ya. Kenapa sih Bapak Ibu menyimpulkan kalau misalkan contoh primer yang pertama itu dia yang bagus. Nah, gitu. Jadi harapannya bukan hanya informasi primernya, tapi alasan kenapa sih dia eh, bisa kita kategorikan ya yang timer yang tepat untuk bisa kita pakai. Nah, itu nanti untuk kita gunakan di sini. Nah, itu. Nah, mungkin itu terkait dengan primer blastnya ya. Nanti silakan Bapak Ibu uji coba. Saya yakin mungkin saya nanti akan kasih kesempatan Bapak Ibu untuk mencoba dulu ya sama seperti sequencing ya, nanti dicoba lakukan. Nanti saya follow up lagi dengan PJ ya, supaya kalau Bapak Ibu ada trouble ya, sama seperti sequencing, nanti juga akan saya boleh nanti kita adakan pertemuan paling nggak untuk saya follow up trouble-nya seperti apa. Jadi nanti kita diskusi bersama. Kemudian mungkin eh, sebelum apa saya ini ya membuka tanya jawab mungkin ini satu lagi yaitu terkait dengan yang in siliconya ya untuk in silico PCR. Nah ini sebenarnya ada dua ya. Jadi ada untuk in silico yang khusus untuk apa namanya prokariot ya. Jadi misalkan Bapak Ibu desain primer yang khusus untuk bakteri misalkan atau yang lain-lain. Nah itu bisa menggunakan ini situsnya. Mungkin saya tunjukkan saja ya. Nah, ini mungkin yang untuk in silico yang prokariot ya. Nah, jadi ini biasanya kita klik di PCR amplifikasi, tapi sebenarnya ini untuk simulasi ya. Jadi bukan hanya PCR, tapi di sini juga simulasi untuk enzim restriksi, PCR RFLP, dan yang lain sebagainya. Nah, ini bisa pakai di sini. Cuman kali ini kita nggak bahas kemana-mana, kita hanya bahas di PCR yang ini aja, PCR aja ya. Jadi ini kita klik di sini. Nah, ini kalau bakteri ya, kalau bakteri nanti Bapak Ibu lihat di sini. Di sini ada pilihan si prokariotnya ada beberapa di sini ya. Kalau misalkan nggak ada ya berarti nanti tinggal disesuaikan saja ya. Ini kemudian ada juga untuk terkait PCR untuk khusus virus ya, amplifikasi virus, biasanya di bawah sini juga bisa. Kalau bakteri nanti tinggal disesuaikan dengan bakterinya saja. Nah, misalkan saya kasih contoh salmonella misalkan, ya di salmonella. Nah, jadi ini dia berdasarkan genus ya biasanya di sini. Nah, ini misalkan di sini Salmonella, nanti saya klik next step. Nah, nanti kita tinggal masukkan di atas ya primer satu, primer 2. Nah, primernya seperti apa. Kemudian nanti kita pilih ya mikroorganismenya apa nih yang kita coba mau ini. Nah, ini ada banyak sekali di sini yang kita mau ngecek ya. Misalkan nih kita mau ngecek ini primernya kita apakah spesifik hanya di Salmonella typhi atau contohnya dia bisa ke semua, ternyata bisa ngecek untuk Salmonella yang lain-lain misalkan. Nah, itu tinggal kita bilang apply to all Salmonella. Begitu juga nanti misalkan kalau kita ada primernya Mycobacterium tuberculosis yang TB, nah itu juga kita bisa cek di situ. Jadi apply to all Mycobacterium. Nah, jadi kalau misalnya untuk keperluan
ngecek ya spesifisitas dari primer, biasanya sih kalau banyak ya yang merekomendasikan untuk apply to all. Ya, jadi bisa ngecek semua. Nah, nanti biasanya dia akan muncul seperti gambar PCR ya, amplicon, ya, seperti gambar geldok ya hasil elektroforesis. Nah, itu nanti ada pita-pitanya, kemudian ada laddernya di samping. Nah, mungkin nanti nanti saya tunjukkan. Kebetulan saya nggak bawa hasilnya ya, jadi nanti nggak bisa saya tunjukkan. Nanti boleh saya share gambarnya lewat PJ ya, tapi intinya nanti dia akan muncul seperti itu. Jadi bukan, dan biasanya kalau kita tulis apply to all salmonella, nanti dia akan keluar hasil dari seluruh salmonella di sini spesiesnya yang dia punya. Jadi misalkan ternyata di Salmonella typhi yang type 2-nya dia keluar pitanya, tapi ternyata di Salmonella yang ini ya, yang typhi STR yang type 21A, ternyata dia nggak ada pitanya, berarti dia tidak teramplifikasi dengan primer tersebut. Nah, berarti itu kita bisa lihat nanti satu-satu di situ. Nah, ini kalau untuk punyanya yang bakteri. Nah, kalau misalkan punyanya untuk primer yang ke manusia ya, ini bakteri, pokoknya semua jenis, beberapa jenis tadi ya, genom yang prokariot, ada bakteri, ada virus ya, jadi bisa disesuaikan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ngerjain kayak punyanya manusia ya, itu beda lagi websitenya. Nah, ini kita menggunakan ini. Ini saya klik di sini ya. Nah, ini saya buka. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti saya kasih contoh satu saja sebelum kita closing ya. Tanya jawab lebih tepatnya. Nah, ini saya kasih contoh primer yang tadi saya sudah dapatkan ya. Ini saya klik aja. Ini untuk primer forwardnya. Nah, ini saya klik di sini forward. Kemudian reverse-nya juga saya copy ya. Nah, ini saya klik submit. Jadi silakan yang lain-lainnya Bapak Ibu biarkan saja. Nah, mungkin sedikit informasi. Ini kalau assembly-nya, ini silakan dibiarkan saja dengan assembly yang ada, karena ini menggunakan assembly-nya yang paling terakhir ya. Jadi ini tinggal kita klik di sini, submit, submit ya. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya dia tidak terlalu sedetail ya punyanya si, kalau untuk punyanya in silico PCR yang punya manusia ya, ini dia tidak sedetail kayak punyanya bakteri tadi yang apa namanya prokariot ya, jadi bakteri, virus. Nah, itu dia lebih up to date ya, lebih banyak. Bahkan dia bisa dengan beberapa jenis apa namanya spesies atau varian bahkan. Tapi kalau di sini dia hanya menginformasikannya seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada primer, dan nanti dia bisa informasikan di sini produknya apa, kemudian kemungkinan di sini ini ya amplicon atau target yang nanti dihasilkan nanti yang mana, seperti apa sekuennya. Kemudian juga ini agak sedikit beda, ada sedikit apa ya selisih ya terkait dengan suhu dari TM-nya, suhu melting untuk primer forward sama reverse. Karena di sini dia kurang lebih 59 sama 59,4 ya. Kalau yang tadi itu, nah dia kurang lebih segini. Nah, tapi ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Kalau untuk pelaporan sih saya rasa ini semua dua-duanya masih masuk di ideal ya. Tapi kalau untuk dalam konteksnya ya, kalau kita mau pesan, mau menggunakan si primer ini, nah itu kan biasanya kita akan optimasi dulu. Nah, jadi dua-duanya ini sebenarnya bisa nanti kita saat optimasi, kita cobakan ya suhunya untuk menentukan suhu annealing ya, yang akan dipakai buat PCR-nya kita. Nah, jadi ini biasanya nanti akan seperti ini. Dia lebih sederhana kalau untuk punyanya in silico PCR yang eh, dari gen manusianya ya. Nah, mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi, nanti saya komunikasikan dulu nanti dengan PJ-nya. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan
Misalkan Bapak Ibu nanti mau satu kali lagi kita untuk diskusi saja ya, untuk sekedar follow up. Tapi kalau dirasa sudah tidak ada kendala dalam melaksanakan, mungkin kita cukupkan ya. Tapi kalau misalkan dirasa perlu follow up karena mungkin karena biasa seingat saya ya biasanya kalau praktikum tentang desain primer ya mungkin biasanya pasti banyak yang ada masalah ya terkait dengan range-nya misalkan dan yang lain sebagainya. Nah, makanya biasa saya adakan satu kali lagi ya kita bertemu gitu. Nah, kalau misalkan masih ada yang seperti itu, masih kita sempat satu kali lagi, mungkin nanti saya bisa informasikan ya untuk lebih lanjut terkait si in silico yang ini yang punyanya bakteri. Nah, termasuk contohnya ini kebetulan saya belum siapkan ya mungkin sekuennya juga untuk primer ya, tapi nanti bisa saya kopikan nanti di sini. Mungkin coba saya kecek dulu ya. Biasanya itu ada ya kalau nggak salah di sini. Cuman ini perlu saya cari lagi ya, khawatirnya nanti makan waktu juga. Mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan nanti saya tunjukkan saja untuk hasilnya. Jadi biar Bapak Ibu ada gambaran maksudnya saya tadi yang muncul pita-pitanya itu seperti apa ya nanti. Mungkin saya cukup dulu ya. Silakan dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Karena ini lumayan banyak ya, saya rasa mungkin akan lebih bagus ya kalau misalkan nanti Bapak Ibu mempraktekkan langsung nanti. Jadi bisa lebih kelihatan mana yang mungkin dirasa masih membingungkan dan membutuhkan asistensi. Tapi ada juga kalau misalkan dirasa sudah clear, ini saya harapannya, oh ini kan sedang di-record ya, jadi harapannya mungkin dengan record juga nanti bisa dibantu. Nah, mungkin tadi yang sedikit saya terlewat ya. Nah, ini ada beberapa contoh website ya kalau untuk menganalisis apa namanya lebih lanjut ya. Ini terkait lebih detail, dia lebih banyak ya terkait untuk menganalisis primer. Biasanya ada self dimer, hairpin, repeat. Nah, itu ada banyak banget. Nah, ini bisa menggunakan punyanya Premiere Biosoft. Nah, ini dia juga dia free, tinggal kita registrasi aja, bikin email dia gratis. Nah, nanti bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu masuk di website Premiere Biosoft, kemudian nanti bisa untuk kita analisis ya, kita menggunakan akses NetPrimer. Nah, cuman biasanya kalau kita mau klik ini, nanti dia akan mengarahkan untuk kita login ya menggunakan username dan password. Nah, biasanya kalau kita nggak punya, kita bisa bikin, dia gratis aja, cukup pakai email, nah, bisa nanti bisa diakses. Nah, selain itu, yang tadi juga sama, ini Insilico. Mungkin kalau yang lain-lain itu kecuali kalau Bapak Ibu benar-benar mau pesen ya, saran saya memang saat di running Insilico, mungkin bisa di running juga ya di beberapa website. Tapi kalau untuk sekarang, untuk keperluan praktikum, kita cukup di primer blastnya aja. Jadi nggak usah sampai di apa primer Biosoft ataupun mungkin di net primer sini ataupun di Insilic yang kalau yang ini kan karena bakteri ya jadi saya perkenalkan saja atau di Unopod. Nah, ini tidak perlu ya karena ini hanya saya perkenalkan. Ini kecuali memang Bapak Ibu akan mengadakan memang primer yang digunakan. Nah, saran saya memang di running dulu di situ. Jadi bisa kita konfirmasi ya, minimal secara in silico primernya kita itu bagus ya sebelum kita pesan. Karena rugi juga kalau kita pesan ternyata sudah ada indikasi ya dari analisis in siliconya dia tidak spesifik misalkan atau berpotensi untuk ada struktur sekunder sehingga nanti PCR-nya nggak berhasil. Nah, kita harapannya kan menghindari ya hal-hal yang seperti itu karena nanti kalau kita memaksakan pun malah akan membuang reagen dan yang lain sebagainya. Jadi rugi waktu, rugi reagen, rugi secara ini juga untuk biayanya juga. Jadi dengan adanya in silico ini juga bisa lebih efisiensi ya terkait dengan primer yang akan kita gunakan. Nah, mungkin itu. Nah, biasanya kalau mungkin tadi ada satu tambahan mohon izin, kalau misalkan primer yang Bapak Ibu eh, dapatkan ya ada lebih dari satu yang bagus ya misalkan ternyata yang memenuhi semua syarat untuk primer yang ideal
itu ada lebih dari satu pasang. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung ini pilihnya yang mana. Biasanya itu kita memilihkan yang panjangnya itu lebih pendek. Jadi misalkan yang satunya itu dia ada yang panjangnya 20 sama apa yang satunya itu mungkin 21. Nah, ini kemudian ini yang 20 sama 15. Nah, kemudian ada yang satunya lagi mungkin di atas itu, katakanlah mungkin 23 sama 23. Nah, dua-duanya oke. Nah, tapi kenapa kita pilihnya yang paling pendek? Nah, karena itu nanti berkaitan dengan biaya pemesanannya. Karena biasanya ini kan oligonukleotida yang sintetik ya, mereka bikin di lab. Nah, biasanya kalau semakin panjang primer yang kita pesan, harganya juga nanti akan semakin naik. Karena biasanya mereka hitungnya itu per basa. Basa nukleotida nanti mereka hitung. Jadi biasanya kalau kita mau efisiensi ya, kalau misalkan kita dapat primernya udah bagus, dengan primernya panjangnya juga yang tidak yang paling pendek ya biasanya kita milih yang itu. Nah, jadi itu untuk dari aspek pemesanan ya. Nah, itu biasanya pertimbangan kalau kita mau memilih ya, kalau lebih dari satu, misalkan primernya yang optimal. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, mungkin di situ saja dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kayaknya dicoba dulu deh, Bu. Masih. Iya, betul. Iya, Bu, Nanti kalau dicoba soalnya dulu, kalau Bu. kalau tidak dicoba nanti nggak kebayang karena ini baru lihat aja ya. Jadi silakan nanti dicoba dulu. Nanti saya follow up lagi ke PJ-nya ya kalau memang dirasa perlu follow up karena ada trouble, nanti saya follow up ya. Sekalian mungkin nanti saya tunjukkan ke saya rasa kalau untuk software-software ataupun website aplikasi udah saya cantumkan ya di apa namanya file yang sudah saya sertakan. Kalau untuk primer Biosoft sama yang ini ya Net Primer, nah ini hanya tambahan saja karena memang ini mungkin kalau kita benar-benar mau pakai ya untuk primernya kita. Nah, mungkin yang saya informasikan ya izin Bapak Ibu yang saya sediakan hari ini itu hanya primer untuk yang konvensional. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu pingin yang yang qPCR atau mungkin yang lain, nah itu akan lebih beda lagi karena biasanya kalau kayak real time aja itu biasanya juga kan pakai probe ya untuk apa namanya deteksi sistem deteksinya. Nah, itu biasanya akan ada penempelannya lagi. Nah, jadi itu juga perlu kita sesuaikan ya. Nah, jadi itu agak sedikit beda ininya lagi untuk apa proses desain. Tapi minimal dia kurang lebih sama. Begitu juga kalau untuk nested ya, nested PCR, nah atau multiplex, nah itu juga akan sedikit berbeda juga. Nah, biasanya itu untuk apa sih disesuaikan ya untuk suhu TN. Nah, itu biasanya yang agak sedikit lebih apa namanya lebih kompleks ya dibandingkan ini. Ini aja kalau untuk titik mutasi saya rasa mungkin kalau Bapak Ibu lihat mungkin dirasa cukup kompleks ya. Nah, karena biasanya kalau saya menyampaikan ini pasti banyak yang komplain ini kayaknya banyak banget gitu kalau untuk perhitungannya. Nah, tapi minimal mumpung kita ada topik soal ini ya, makanya saya informasikan. Jadi Bapak Ibu bisa dapat gambaran kalau karena biasanya kalau Bapak Ibu nyuruh ya orang ketiga untuk dia yang bikin, kemudian sekaligus mereka desain sekaligus bikin primernya, pasti akan kena biaya yang lebih berbeda dengan kalau Bapak Ibu sendiri yang tinggal desain, kemudian udah ada sekuennya, mereka cuma bikin aja, nah itu akan biayanya jauh lebih murah gitu. Dan itu yang biasanya memang kalau di lab di si kita itu kita juga mengerjakannya seperti itu. Jadi kalau kita butuh target yang baru atau studi yang baru atau mungkin praktek di kelas, biasanya kita desain sendiri. Kemudian nanti kita ke pihak ketiganya cuman bantu untuk mereka buatkan. Jadi akan lebih apa namanya biayanya akan jauh lebih murah ya dibandingkan menyuruh mereka yang bikin ya. Biasanya kalau kita request mereka yang bikin, tentunya akan kena biaya tambahan. Mungkin itu. Baik, karena tadi saya dapat informasi ya mungkin Bapak Ibu akan mencoba terlebih dahulu. Jadi nggak apa-apa nanti saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu coba ya. Mudah-mudahan nanti ini recordingnya juga bisa
di-share ya ke satu kelas sehingga nanti kalau misalkan Bapak Ibu coba nanti bisa satu persatu. Nah, kalau misalkan ada yang saya informasinya mungkin terlalu cepat atau masih kurang jelas, juga boleh nanti dititipkan via PJ atau kalau tidak via PJ boleh pada saat kita follow up lagi nanti saya jelaskan. Nah, mungkin sekian atau ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan sebelum kita cukupkan? Cukup, Bu. Oke, siap. Kalau gitu ini saya stop share screen sembari mohon izin untuk kita screenshot terlebih dahulu. Cukup kayaknya Bu, mau kayaknya itu Bu. Iya, siap. Udah terlalu banyak ya. Ibu izin tadi saya sudah screenshot Bu di pertengahan perkuliahan. Oh, sudah. Oh, ya, siap. Terima kasih banyak sudah diinformasikan. Baik, kalau memang sudah di screenshot, tadi untuk apa namanya, penyampaiannya juga sudah cukup. Saya cukupkan ya untuk pertemuan di sore hari ini. Mohon izin untuk pamit live Zoom. Terima kasih banyak, Bapak Ibu, sudah berkenan ya untuk diadakan apa namanya, prakteknya untuk di sore hari ini. Makasih Bu. Terima Terima kasih, kasih Bu. banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.